Halo semuanya, pernah nggak sih kalian baca sebuah kalimat yang rasanya aneh? Mungkin tata bahasanya agak janggal atau pilihan katanya nggak biasa. Tapi anehnya justru kalimat itulah yang paling nempel di kepala. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik bahasa-bahasa puitis yang kuat ini. Kenapa kata-kata yang salah kadang justru terasa paling benar? Pasti pernah kan, waktu kita lagi asyik baca novel atau puisi, terus tiba-tiba ada satu baris yang bikin kita berhenti sejenak. Kalimat yang nggak ngikutin aturan biasa, tapi justru kalimat itulah yang bikin kita mikir, wah, kok bisa kepikiran bikin kalimat kayak gini ya? Efeknya itu loh, kuat banget. Nah, ternyata efek wah tadi itu bukan kebetulan sama sekali. Itu adalah sebuah teknik, sebuah strategi yang memang sengaja dirancang oleh penulis. Tujuannya satu, untuk memaksa kita melihat dunia dengan kacamata yang benar-benar baru. Konsep ini punya nama yang keren, defamiliarisasi. Ini adalah ide dari para pemikir sastra yang disebut formalis Rusia. Intinya sebetulnya simple. Defamiliarisasi itu proses untuk mengganggu cara kita melihat hal-hal yang sudah biasa. Tujuannya, supaya kita nggak lagi memproses dunia secara otomatis, tapi benar-benar melihat dan merasakan lagi, seolah-olah baru pertama kali. Gampangnya gini deh, defamiliarisasi itu adalah seni untuk membuat hal yang biasa jadi terasa luar biasa. Dia mengambil konsep yang kita semua tahu, kayak rasa sedih atau berjalannya waktu, terus disajikan dengan cara yang sama sekali baru, yang nggak kita duga. Hasilnya, kita jadi bisa merasakannya dengan jauh lebih dalam. Oke, tujuannya kan bikin kita terasing dari hal-hal yang udah familiar. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Apa sih alat yang dipakai para penulis buat menciptakan efek ini? Nah, jawabannya ada di sebuah mekanisme bahasa yang cerdas banget. Mekanisme itu namanya foregrounding, atau gampangnya penonjolan. Coba bayangin deh sebuah lukisan. Pelukis biasanya menempatkan objek utama di bagian depan, di foreground, supaya perhatian kita langsung tertuju ke sana kan? Nah, penulis melakukan hal yang sama, tapi dengan kata-kata. Mereka sengaja membuat beberapa elemen bahasa jadi menonjol, biar kita fokus ke situ. Nah, buat menonjolkan sesuatu, ada dua senjata utama yang uniknya saling bertolak belakang. Yang pertama adalah penyimpangan, yaitu sengaja melanggar aturan. Dan yang kedua adalah kesejajaran, yaitu sengaja menciptakan pola baru yang mengejutkan. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, penyimpangan. Sesuai namanya, ini adalah seni melanggar aturan main dalam berbahasa. Entah itu aturan tata bahasa, makna kata, atau struktur kalimat yang biasa kita harapkan. Tujuannya jelas, untuk menciptakan sebuah efek khusus. Kata kuncinya di sini adalah kejutan. Saat ekspektasi kita sebagai pembaca dilanggar, otak kita itu otomatis berhenti dan langsung ngasih perhatian ekstra ke kalimat itu. Coba kita lihat salah satu contoh paling terkenalnya. A grief ago. Kalau diterjemahkan mungkin satu duka yang lalu. Frasa dari penyair Dylan Thomas ini rasanya aneh kan? Nggak lazim. Tapi di saat yang bersamaan, kuat banget rasanya. Nah, frasa ini langsung menonjol karena dia melanggar aturan yang kita semua pahami. Jadi aturan apa sih yang dilanggar di sini? Gini deh, kita tahu kan pola kalimat ago, atau yang lalu itu biasanya diisi dengan apa? Ya dengan penanda waktu. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, sejam yang lalu. Tapi Dylan Thomas dengan jeniusnya malah memasukkan kata yang berhubungan dengan emosi, duka. Ini namanya penyimpangan makna atau penyimpangan semantik. Hasilnya luar biasa. Rasa duka itu jadi terasa begitu dahsyat, begitu mendalam, sampai-sampai ia tidak lagi diukur oleh waktu. Tapi sebaliknya, ia sendiri yang menjadi ukuran waktu. Keren banget kan? Dan ini bukan cuma di sastra luar loh. Penyair legendaris kita, Chairil Anwar, juga jagonya soal ini. Ingat baris, aku ini binatang jalang? Itu penyimpangan yang dahsyat. Beliau nggak bilang seperti binatang jalang, tapi menjadi binatang jalang. Sebuah pelanggaran identitas yang bikin puisinya begitu jujur dan bertenaga. Oke, tadi kita udah bahas soal melanggar aturan. Sekarang kita beralih ke alat kedua, yang bisa dibilang kebalikannya. Kalau penyimpangan itu adalah ketidakteraturan yang mengejutkan, maka kesejajaran adalah tentang menciptakan keteraturan yang sama mengejutkannya. Jadi, di sini, efek menonjolnya itu bukan datang dari sesuatu yang rusak atau salah. Justru sebaliknya, datang dari pengulangan struktur yang sangat disengaja. Pola pengulangan inilah yang kemudian memaksa kita
untuk menghubungkan ide-ide yang disajikan di dalamnya. Coba dengarkan bait dari puisi Simon Armitage ini. Dan setiap minggu ia berikan separuh gajinya. Dan yang tak ia habiskan setiap minggu, ia tabung. Dan ia puji istrinya untuk setiap masakan yang dibuatnya. Dan suatu kali, karena tertawa, ia meninju wajahnya. Wow, pola yang teratur dan positif itu tiba-tiba dihancurkan oleh baris terakhir yang brutal. Nah, disinilah letak kejeniusan teknik ini. Armitage pakai struktur yang paralel, setiap baris dimulai dengan kata dan untuk 3 tindakan yang baik dan 1 tindakan kekerasan yang mengerikan. Kesejajaran ini secara licik seolah-olah memaksa kita melihat keempat tindakan itu setara. Seolah-olah meninju istrinya adalah bagian rutin dari hidupnya, sama normalnya kayak menabung atau memuji masakan. Efeknya sangat mengganggu dan sangat kuat. Puisinya kemudian ditutup dengan 2 baris ini. Beginilah mereka menilainya saat mengenang. Kadang ia melakukan ini, kadang ia melakukan itu. Ini adalah rangkuman sempurna dari paradoks yang dibangun lewat kesejajaran tadi. Sosok seorang pria yang merupakan campuran dari hal baik dan hal buruk yang mengerikan, semuanya seolah disamaratakan oleh struktur bahasanya. Oke, jadi kita udah lihat 2 alat yang kesannya bertolak belakang, yang satu merusak aturan, yang satu lagi justru menciptakan aturan. Tapi apa sih benang merahnya? Kenapa semua ini penting buat kita sebagai pembaca? Pada dasarnya, kedua teknik ini, baik penyimpangan maupun kesejajaran, adalah cara penulis untuk ngehak proses membaca kita yang seringkali otomatis. Keduanya itu berfungsi kayak polisi tidur bahasa, yang memaksa kita buat ngerem, berhenti sejenak, dan benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan dan bagaimana itu dikatakan. Jadi, inilah intinya. Bahasa puitis yang kuat itu bukan sihir, tapi arsitektur yang sangat cermat. Penulis menggunakan penyimpangan untuk mendobrak aturan demi menyorot sebuah ide. Mereka memakai kesejajaran untuk membangun pola tak terduga yang menghubungkan atau membandingkan berbagai ide. Dan kedua alat ini punya satu tujuan akhir yang sama, defamiliarisasi, membuat kita semua melihat dunia dengan mata yang baru. Jadi lain kali kalau kalian nemu kalimat yang rasanya ganjil atau aneh dalam bacaan, jangan langsung dilewati, coba deh berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri. Aturan apa ya yang lagi dilanggar di sini? Atau pola apa ya yang lagi sengaja diciptakan? Karena seringkali, di dalam keanehan itulah justru tersembunyi makna yang paling dalam. Kira-kira tulisan mana nih yang bakal kalian baca ulang dengan kacamata baru ini?